Halo guys, saya sedang di perjalanan menuju ke Makom Wijayakusuma. Sekitar membutuhkan waktu dari rumah saya 5 menitan. Di sini kita melewati dulu Masjid Al Istiqomah. Nah, habis dari ini kita lurus saja mengikuti jalan arah Horsia. Di sini kita perlihatkan gada-gada yang bertulisan Makom Mbah Wijayakusuma, makam keramat ya guys. Nah, dari sini kita masuk ke dalam. Sini kita akan memasuki gang tersebut. Nah, dari sini kita masuk. Jalan ini hanya bisa menuju satu arah saja untuk ke Makom Mbah Wijayakusuma, dan kita pulang lagi lewat sini. Di sini kita diperlihatkan dengan tanjakan yang cukup curam dan berbelokan. Biasanya di tanjakan ini kalau musim hujan itu berlumut dan licin. Nah, dari sini kita lurus mengikuti jalan ini sampai kita menemukan musola atau tempat penyimpanan motor untuk orang-orang yang jarah. Kalau jarahnya pakai motor. Kalau yang jarahnya memakai mobil, mobilnya bisa disimpan di dekat masjid tadi di lapangan. Nah, dari sini kita menyimpan motor. Nah, saya sudah menyimpan motor di sini dan saya akan melewati dulu anak tangga yang banyaknya sekitar 80 anak tangga. Di sini kita ditunjukkan dengan adanya plang yang bertulisan dengan Makom Mbah Wijayakusuma atau Denda Negara. Di sini kita membawa jalan yang lurus untuk sampai ke tujuan. Kalau misal kalian akan berziarah ke Makom Mbah Wijayakusuma, berharap hati-hati karena jalannya agak licin, terimbuni oleh pohon-pohonan karena tidak tersinari oleh matahari. Nah, di sini juga agak licin, saya hampir terjatuh. Nah, kita melewati lagi satu belokan yang di depan. Habis itu kita sampai ke tujuan. Di sini kita diperlihatkan dengan adanya saung atau gubuk yang di dalamnya berisi Makom Mbah Wijayakusuma. Ini penampakan luar dari Makom Mbah Wijayakusuma. Di sini dapat banyak makam-makam kecil, gak tahu itu makamnya siapa. Ini penampakan pinggiran dari saung atau gubuk Mbah Wijayakusuma, dan ada sedikit pertanian di depan saung Mbah Wijayakusuma. Nah, ini adalah makam-makam yang kecil, mungkin itu anak bayi atau anak SD. Nah, di sini kita akan memasuki kawasan dalam dari saung tersebut untuk melihat-lihat gimana melihat dalaman dari saung tersebut dan melihat bagaimana Makom Mbah Wijayakusuma di dalam. Karena saya hampir lupa lagi gimana dalaman-dalamannya. Nah, itu ada jendela tempat kalau orang mau masuk ke dalam makom mbahnya lewat ke situ. Nah, di sini kita tidak bersama kuncen, tapi kita sendiri atau sama teman saya. Nah, kita memasuki kawasan dalamannya. Ini adalah tampak dari dalam saung tersebut. Kita diperlihatkan dengan Makom Mbah Wijayakusuma yang dikelilingi dengan kain kapan, ditutupin oleh kain kapan. Beliau diyakini sebagai Bupati Majalengka pertama pada periode 1819 sampai 1848.
Ketua Grumala Nana Rosmana mengatakan keyakinan itu mulyana didasari oleh adanya prasasti yang tertera pada nisan serta tulisan di atas pintu masuk makam dengan huruf Arab Pagon dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Awal penelusuran ini berawal dari ditentukannya sebuah naskah yang disebutkan oleh Bupati Majalengka ke-8 di tahun 1958 yang menyebutkan Bupati Denda Negara yang makamnya di Gunung Wangi, ujar Kang Naro. Mengetahui hal itu, komunitas Grumala yang digagas oleh dirinya berupa menelusuri hingga ke pemakaman ini. Gunung Wangi disebut di sanalah ditemukan beberapa tulisan Arab Pagon dengan bahasa Jawa kunonya. Namun karena itu dan tidak sanggup paham akan tulisan Arab Pagon atau aksara Jawa itu, akhirnya mencari orang yang mampu membacanya hingga ditemukan ahli huruf Arab Pagon dan bahasa Jawa kuno, yaitu Tarka orang Indramayu, ucapannya. Lanjut, Nana menjelaskan tulisan yang ada di batu nisan serta di pintu masuk atas yang terpampang baru bisa dibaca pada 5 Januari 2019 lalu. Setelah dirinya bersama seorang asal Belanda mengajak Tarka yang dikenalnya melalui media sosial. Pada tulisan ini kayu jati yang diyakini masih utuh tersembunyi berbunyi. Pamut punika cungkub pasareyan Kanjeng Kiai Arya Surya Diningrat Adipati Carbon Kang Ayasa Raden Tumanggung. Artinya pengingat ini adalah cungkup makam Kanjeng Kiai Arya Suradiningrat Adipati Cirebon yang berjasa Raden Tumanggung. Nah, setelah perjalanan pulang, kita diperlihatkan dengan makam-makam kecil lagi, dan di sebelah makam-makam tersebut ada WC untuk orang-orang yang menginap di makam Mbah Wijayakusuma tersebut. Untuk misal mandi atau mengambil air wudhu, orang-orang biasanya di sini atau di tadi penyimpanan motor di bawah. Nah, jalan ini adalah jalan yang tadi dari bawah belok ke kanan. Nah, di sini kita turun menuju jalan tersebut. Nah, jalan ini juga sama terdapat banyak lumut yang berserakan karena tidak tersinari oleh matahari. Nah, di depan itu pohon beringin yang katanya ditunggui dengan penunggu sekitar. Dan di tengah perjalanan kita diperlihatkan dengan adanya pemandangan yang cukup kelihatan ke sana ke sinilah. Nah, kita menuju lagi ke bawah untuk menuruni anak tangga tersebut. Nah, di sini kita jalurnya sama dengan seperti yang awal kita naik, karena jalannya cuma satu-satunya ini aja. Nah, dari sini kita menuju lagi ke bawah untuk sampai ke tempat penyimpanan motor yang tadi kita, dan ini juga adalah penampakan jalan atau musola yang tadi kita lewati. Penampakan dari atas ya seperti ini. Biasanya musola yang di bawah ini adalah tempat orang-orang yang ke kebun yang jauh dari pemukiman. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.